Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah pengajian Tuhan yang saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita dapat mengantar kita menjadi hambanya yang diridhoi. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu pada panutan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita tergolong pada kelompok yang ketiga ini. Amin. Jamaah yang berbahagia, bulan ini adalah bulan Sya'ban, ya. Artinya bulan yang mendekati Ramadan. Dalam berbagai telah hadis, bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasul untuk berpuasa di dalamnya, ya. Ahabu Asyurin, bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah untuk berpuasa. Oleh karena itu disunahkan pada bulan Sya'ban banyak berpuasa pada hari-hari bulan Sya'ban ini. Nabi sering berpuasa Sya'ban gandeng dengan Ramadan 60 hari, ya. Ini amalan yang berdasarkan hadis sahih. Kalau kita memilih hanya nisfu Sya'ban, inilah yang dipermasalahkan, ya. Yang dipermasalahkan. Yang benar adalah aksiru, perbanyaklah. Nah, saya sudah berkali-kali menyampaikan, insya Allah sudah termasuk banyak kalau orang Islam ini mau puasa 11 hari pada tiap bulannya, yakni Senin dan Kamis, ya, 8 hari. Kemudian hari Bid, sekarang ini ada hari Bid, ya. Sepanjang sejarah saya ingat hanya hari bulan Sya'ban ini saja yang Bidnya diapit dengan Senin dan Kamis dan Senin. Jadi berpuasa mestinya 5 hari, ya, dengan besok pagi insya Allah. Ketika kita sudah berpuasa rutin 11 hari setiap bulan, ini pada hemat saya sudah memenuhi banyak hadis yang kita lakukan. Saya mengatakan kalau itu dilakukan pada bulan Muharram adalah bulan yang paling afdol untuk berpuasa sunat, ya, bulan Muharram 11 hari. Kalau kita lakukan pada bulan Sya'ban adalah bulan yang paling dicintai oleh Rasul untuk berpuasa banyak. Kalau itu kita lakukan pada bulan Syawal, maka kita sudah melakukan apa yang dikatakan barang siapa puasa 6 hari setelah Idul Fitri. Jadi saya menawarkan satu gagasan, senang berpuasa 11 hari setiap bulan. Dikatakan oleh Rasulullah pada hadis riwayat Muslim, berpuasa 3 hari tiap bulan itu sudah sepadan dengan puasa sepanjang tahun. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Saya pernah menyampaikan
Memang betul Nabi pernah bersabda sebaik-baik puasa sunat adalah puasa Nabi Dawud. 1 hari puasa, 1 hari tidak, 1 hari. Tetapi saya belum membaca bahwa Nabi berpuasa sebagaimana Nabi Dawud. Ya. Belum, saya tidak membaca. Ya. Dan Nabi menegur kepada sahabatnya Abdullah bin Amr bin As yang puasa sepanjang tahun. Ditegur keras oleh Rasulullah. Hadis-hadis yang berkaitan pada mata mudahat, pada badan mudahat, pada istri mudahat, ini adalah teguran keras Nabi kepada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As ini sahabat yang luar biasa cerdasnya. Ketika ditegur, dia mengatakan ma'uridu ila khairan. Saya tidak punya niatan apa-apa kecuali kebagusan. Tiap malam baca Quran sampai kata, tiap pagi berpuasa. Nabi tidak menghendaki umatnya seperti itu. Nah, dengan pengkajian banyak hadis, saya menyimpulkan, insya Allah kalau kita berpuasa 11 hari dalam tiap bulan, sudah memenuhi permintaan hadis yang berserakan. Ada hadis man shoma ramadhana wa bausitan, ya. Siapa yang telah puasa Ramadan diikuti dengan 6 hari, itu seperti puasa sepanjang tahun. Hadis riwayat Muslim. Ini dianggap sunnah oleh kebanyakan orang. Dan dikatakan puasa Saban Syawal itu boleh let-let, ya, boleh tidak dur, ya. Nah, karena boleh ini maka saya katakan, kalau kita puasa 11 hari pada bulan Syawal sudah termasuk di dalamnya. Ini. Apalagi kalau kita mengingat Imam Malik tidak senang puasa bulan Syawal. Dikatakan oleh Imam Malik puasa bulan Syawal adalah bid'ah, ya. Malah bid'ah itu. Imam Malik adalah gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menyukai, gurunya tidak menyukai. Dulu nggak ada masalah antara murid berbeda dengan guru. Sekarang murid harus mengikuti guru, kan gitu. Ini doktrin yang baik bagi seorang kiai, tapi tidak baik bagi seorang ustadz, ya. Jadi ini tentang puasa Sya'ban. Banyak alasannya yang mencari-cari kenapa Nabi senang puasa Sya'ban. Ada yang mengatakan solider sama istrinya, ya. Karena istrinya itu seperti panjenengan ibu-ibu, senangnya nyarutang puasa Ramadan kalau sudah bulan Sya'ban. Nah, istrinya pada puasa, Nabi ya ikut puasa solider. Ada lagi yang mengatakan itu persiapan untuk menghadapi Ramadan. Apa iya Nabi perlu persiapan, kan gitu, ya. Nabi kan sudah otomatis. Bahwa Nabi itu sudah persiapan sepanjang tahun. Loh, kenapa? Nabi itu kalau nggak sarapan ya puasa. Itu. Berkali-kali saya sampaikan, pagi-pagi sehabis subuhan bertanya kepada istrinya Aisyah, sekarang sarapan dengan apa? Dijawab, jangankan dengan apa, yang untuk sarap saja nggak ada. Lalu dijawab oleh, ya sudah kita puasa. Ya, ada lagi hadis versi lain. Setelah begitu tanya, sarapan dengan apa? Jangankan dengan apa, yang untuk sarap saja nggak ada. Ya sudahlah kita puasa. Nabi keluar
kelintung-kelintung lah gitulah ya, keluar. Tiba-tiba ada tamu memberi hadiah makanan. Ya. Sudah siang, Nabi pulang ke rumah. Wahai Nabi, ada sahabat ngasih hadiah untuk Anda. Saya simpan di lemari. Yang ini cikop. Ambil. Lalu apa? Sudah dimakan. Ya. Artinya sudah ngomong saya puasa tapi ada makanan lalu dimakan. Nabi itu sekali lagi puasanya sampai dikatakan sahabat bingung. Ya. Kadang-kadang puasa terus sampai dikatakan tidak pernah berbuka. Ya. Tapi kadang-kadang berbuka terus kapan puasane gitu loh ya. Ini Nabi. Nah, saya katakan Nabi itu memang banyak berpuasa daripada tidak karena nggak ada yang dimakan. Jadi saya tidak paham ketika ada orang mengatakan Nabi itu kaya raya, itu saya dari mana kaya rayanya ya. Ya. Saya cari dalil ya. Memang ada banyak sumber penghidupan dari Nabi, ada 6 ya. Ada 6 dari rampasan perang, dari zakat ya, dari upeti, jizyah, dan dari maroki kebun ya, kebunnya yang ada di Khaybar digarap orang Yahudi ya. Tetapi saya hitung jumlahnya sedikit sekali. Maka para istrinya selalu mengatakan rumahku tidak pernah mengepul 3 hari berturut-turut. Artinya orang tahu meliwat 3 dina berturut-turut gitu. Dan ketika Nabi wafat, ceritanya kan masalah melasi banget lah. Tapi itulah Nabi kita karena lebih menyenangi akhirat daripada dunia. Jadi sekali lagi selamat bagi mereka yang berpuasa dan mudah-mudahan mendapat ridho Allah. Kemudian yang tidak puasa mudah-mudahan besok puasa kan gitu. Senin puasa ya. Saya mengatakan pembelajaran itu ada yang perlu dirungu tapi ada pula yang harus diamalkan. Kalau bapak tidak mengamalkan itu sudah berarti dosa. Wis ngerti ora lakoni, wis ngaji ora diiyani. Ini nuwun sewu. Ya. Oleh karena mari apalagi kita sudah sama-sama tuanya ya. Mau apa lagi lah yang diharapkan. Menawi jamu ya ora bisa. Panjenengan tukune hebat ya ming nyawang tok. Entani mangan enggak ana kampret sing mangan tiba. Ini keadaan kita sudah seperti itu. Maka persiapkanlah kita ini untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Sekarang kita sampai kepada bab 4 dari buku yang panjenengan miliki. Jangan kau anggap remeh tentang utang piutang. Ini. Jangan kau anggap remeh tentang utang piutang. Saya menulis begini. Salah satu usaha atau cara seseorang memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak dan cepat ya, ialah dengan cara menghutang. Ya. Utang gue adalah memenuhi kebutuhan hidup yang cepat dan mendesak, menghutang. Berhutang dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak dilarang dalam agama Islam. Istri Nabi ada yang senang hutang. Ketika dia barui itu, ya oleh saudara-saudaranya dijawab dengan ringan saja. Ya saya memang senang hutang, tapi kan Nabi sudah bersabda. Barang siapa yang utang kemudian niat untuk nyarutang pasti akan bisa nyarutang. Nah, ini
Ada istri Nabi yang seperti itu. Hutang piutang sangat mendapat perhatian yang begitu mendalam dan serius dalam agama Islam. Memberi pinjaman kepada orang lain atau menghutangi dalam kajian Islam termasuk perbuatan terpuji. Dalam perbuatan meminjami atau menghutangi tercakup 4 perbuatan kebaikan. Ada 4 ya. Yang pertama, membantu memenuhi kebutuhan ya. Yang kedua, menghilangkan kesusahan. Yang ketiga, menutup aib. Dan keempat, cermin dari rasa kasih sesamanya. Ini ada 4 unsur ketika panjenengan ngutangi. Pekerjaannya hanya ngutangi 100.000, tetapi ada 4 kebaikan di sini. Membantu memenuhi kebutuhan itu jelas. Orang hutang ya karena butuh, kan begitu. Menghilangkan kesusahan. Ya. Dengan dipinjami agak lega, kan gitu. Walaupun sebentar, sementara, tapi lega. Yang ketiga, menutup aib. Lu kok menutup aib? Bisa saja karena bermasalah hutang, ya. Hondanya mau ditarik lagi oleh dealer karena tidak nyarutang dan nyicil. Lalu panjenengan nyicil meminjami, namanya menutup aib. Ya. Kemudian cermin dari rasa kasih sayang. Bagaimanapun juga ada rasa melas. Ya. Ada rasa melas. Tentang hutang ini sudah saya ceritakan pengalaman pribadi saya. Ya. Pengalaman pribadi, ya, menutup aib. Saya niatnya menutup aib. 2 hari ketika istri saya mau babaran, saya tuh punya uang karena sudah tanya, saya nabung, ya. Saya bertanya, untuk babaran di Kartini, rumah sakit Kartini ini menghabiskan berapa? Rata-rata 8.000. Ya, ketika itu masih hitungannya 8.000. Gaji saya masih 2.800. Ya. Jadi untuk babaran saja harus nyalainnya tidak makan, tidak minum 3 bulan atau 4 bulan gitu. Itu zaman dulu ya. Jam 11 malam 2 hari sebelum babaran ini, jam 11 malam ada 2 orang teman saya datang nangis-nangis di hadapan saya. Ya. Kalau tidak dipinjami uang, besok pagi rumahnya mau dijabel karena dia hutang pada bank, sudah molor. Ya. Berapa? 8.000. Loh kok podo karo celenganku gitu loh. Gitu. Saya sampai ketika itu saya dredeg gitu loh, saya kok podo gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, dos putih lah Ustaz. Napa mboten melas. Saya sampai bilang, kula nggih gadah harta 8.000 pancen. Ning arep nggih babaran budhe lamin iki pun mangsane. Lah, kula ngampil, insyaallah kula wangsulaken. Ya saya terpaksa rembukan ke dalam bla 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 bla. Ya akhirnya karena rasa ini kasih menutup aib, ya 8.000 saya berikan. Kemudian dia senang sekali, pulang. Hari berikutnya, malam berikutnya, istri saya sedang ngajar di Pasir. Istri saya sudah dibawa ke rumah sakit oleh tangganya. Ya. Jadi tangganya yang membawa ke rumah sakit, saya sedang mulang di Pasir. Akhirnya ke rumah sakit. Saya tambah bingung ketika itu, ya Allah ya Rabbi. Dari mana uang itu untuk
membayar itu. Ya Allah ya Rabbi, berilah jalan. Saya matang, tutuplah aib saya. Saya kadang-kadang doanya sederhana. Tutuplah aibku. Itu. Nah, apa yang terjadi? Allah yang atur. Allah yang atur. Itu. Saya katakan itu Allah yang atur. Saya rapat di dasmen ketika itu di rumah orang kaya. Di rumah orang kaya. Nah, ibunya bertanya, Ustadz, istrinya sehat apa enggak? Sekarang di mana? Sehat apa enggak? Alhamdulillah sehat. Nah, di mana sekarang? Sedang di rumah. Nah, saya diam. Ya, mau nyatane aku nang omah. Nang endi? Bojomu nang ndi? Ya. Akhirnya dikecer. Nang rumah sakit ya, babaran ya. Nggih. Kayak orang matur. Ya. Sampai seperti itu. Pagi-pagi dia bawa mobil itu. Terus apa? Ajak kesuwen rumah sakit lah bali-bali. Diberesi berapa? 8.000. Loh, kan pas. Ya. Saya pinjami 8.000, ada rezeki datang 8.000. Nah, saya etok-etok kayak wong sugih-sugih ya. Saya tanya kepada bidannya, kepada kasir itu. Itu ibu tadi yang kemarin tuh bayarnya berapa? Saya nggak boleh ngomong. Saya udah dipesan kalau ditanya nggak boleh dijawab. Itu nggak boleh dijawab. Pokoknya pun beres. Garwa panjenengan pun kondur sehat. Oh yang ngambil ya dia, kok saya nggak ngambil itu. Jadi saya katakan, oh ini menutup aib. Kalimat menutup aib ini juga saya dilemi dari ini. Bayangkan kalau saya nggak bisa bayar, Pak. Dosen mana bisa bayar bayaran. Kayak apa aibnya? Ya Allah, tutuplah aibku. Doa itu nggak usah muluk-muluk, ya. Nggak usah macam-macam. Contohnya, temukanlah aku dengan jodohku yang solehah, itu sudah cukup. Gak usah yang cantik, yang begini, yang bangir, yang dibanding lalak lolok gitu ya. Gak usah. Ini doa. Jika kita sependapat 4 hal tadi, ya, mengutangi berarti membantu memenuhi kebutuhan, menghilangkan kesusahan, menutup aib, cermin dari rasa kasih sayang. Ya, saya katakan kalau kita sependapat dengan ini, maka hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, Muslim dan seterusnya ya akan kita nikmati. Hadisnya berbunyi, Ana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu anna Rasulullah sallallahu qala al muslim akhul muslim la yatlimuhu wa la yuslimuhu wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man faraja an muslimin kurbatan farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah wa man satara musliman satara Allahu yaumal qiyamah. Abdullah bin Umar memberitahukan bahwasanya Rasulullah bersabda, orang Islam itu saudara orang Islam lainnya, tidak saling mendolimi dan tidak pula saling menyerahkan kepada musuh. Jelomprongaken itu enggak boleh. Ya. Saling mencelakakan. Siapa yang satu membantu kebutuhan saudaranya, Allah akan membantu kebutuhan dirinya. Siapa yang menghilangkan atau satu kesusahan orang Islam lainnya, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan baginya besok pada hari kiamat. Siapa yang menutup aib celah orang Islam lainnya, Allah akan menutup aib celah dirinya besok pada hari kiamat.
Jadi hanya saya mengantar hadis ini boleh nggak untuk alasan yang saya katakan tadi, gitu loh. Jadi ketika kita menghutangi dengan ikhlas, ini hadis sudah mudah-mudahan kita nikmati gitu loh. Karena apa? Menutup aib, memenuhi kebutuhan, ya, ada rasa kasih sayang. Ya. Orang mau meminjami kan awalnya memang melas. Ya. Awalnya melas. Ya. Dan tidak setiap orang itu dimelasi. Ya. Tidak setiap orang itu dimelasi. Artinya apa? Tidak setiap orang pinjam dia nih kan. Panjenengan kan mesti milih-milih gitu. Ya, milih-milih. Dan milih-milih itu ada rasa terbesit karena melas. Nah disinilah saya meyakini orang melasi orang lain insya Allah dimelasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang menutup aib orang lain insya Allah aibnya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu meminjami menjadi hal yang nuwun sewu, ya, tidak boleh dipandang amal kecil, ya. Tidak boleh dipandang kalau ngamalin meminjami, enggak. Tidak setiap orang mau meminjami, betapapun uangnya nganggur, ya, belum digunakan. Tapi tidak setiap orang yang datang meminjami dipinjami. Nah sekarang yang kedua, perhatian Islam terhadap hutang piutang. Yang pertama, di dalam Al-Quran ada ayat yang khusus hutang piutang. Itu ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faqtubuhu. Itu namanya tadayan, itu hutang piutang. Diabadikan dalam Al-Quran, ya. Artinya apa? Allah juga tidak menganggap sepele, ya. Karena perihal hutang piutang termasuk di dalam Al-Quran. Dan itu satu budaya yang dari nenek moyang, dari zaman Nabi sampai sekarang pun ada. Entah kapan hilang hutang piutang, saya kira selama masih ada manusia ada hutang piutang. Dan perilaku orang hutang piutang yang itu sama dengan perilaku sekarang ini kalau kita baca hadis-hadisnya. Kalau kita baca hadisnya itu sama. Jadi hutang adalah budaya anak Adam. Bukan saja budaya umat Islam, anak Adam. Zaman Nabi sudah ada hutang piutang. Ya. Allah menganggap serius, maka itu ada ayat yang namanya ayat hutang piutang. Itu surat Al-Baqarah ayat 282, ya. Menjelang akhir. Ya. Dari ayat itu, ya, panjang sekali ya. Dalam Al-Quran, ayat ini dikenal oleh ulama tafsir sebagai ayat mudayana, ya, mudayana, hutang piutang. Menurut ajaran Islam, sekecil apapun hutang piutang itu harus dicatat. Jadi nyuwun sewu, hutang piutang niku ditulis, dicatat. Ini. Serta ada saksi atasnya. Kalau nggak dicatat ada saksi. Hal ini sangat penting karena ingatan orang dapat berubah, tetapi catatan atau tulisan insya Allah tidak akan berubah. Karena itu seharusnya siapapun yang berhutang tidak harus merasa tersinggung ketika disodori kwitansi untuk ditandatangani sebagai bukti atas hutangnya. Nah, biasanya dijawab ora percaya temen karo nyong. Kan begitu. Nah, sekarang Al-Quran sudah melatih kita dicatat. Jangan tersinggung ketika panjenengan hutang lalu disodori kwitansi tanda bukti hutang.
Karena alat inilah yang bisa untuk telusuri. Dan saya mohon maaf, itu saya teringat Mbah asli sih bukan, itu istilahnya Mbah Cilik saya menangi. Gitu. Mbah Cilik ini tempat orang pinjam, tapi nggak dicateti, ya. Nggak dicateti, ya nggak bisa telusuri, ya. Wong orang aja ketane. Ya. Dan saya mohon maaf, itu saya teringat Mbah asli sih bukan, itu istilahnya Mbah Cilik saya menangi. Gitu. Mbah Cilik ini tempat orang pinjam, tapi nggak dicateti, ya. Nggak dicateti, ya nggak bisa telusuri, ya. Wong orang aja ketane. Ya. Oleh karena itu apa? Yang paling baik kalau hutang ya dengan rendah hati, rela hati, bawa kwitansi, ya tanda tangan. Itu ajaran Islam. Dan ini ajaran yang sesuai dengan budaya manusia modern. Apa-apa bukti, apa-apa bukti. Saya ya, pengalaman pribadi, teman saya tahu kalau si A itu pinjam. Kita pinjam. Ngomongnya di hadapan saya. Saya tanya karena ketika itu jawabnya dia seperti itu. Orang percaya teman datang anak kwitansi. Tapi sepertinya sampai akhir hayat nggak bisa utang. Ya. Saya tanya kepada yang ngutangi, usnya utang, lah kelalen kok sing utang. Yang ngutangi ini orang sufi, ya. Orang Muhammadiyah ini, tapi hidupnya sufi. Ya. Masalah itu dianggap malah yang kecil lah, nggak ada artinya itu. Jarang seperti Allahumma yarham teman saya ini. Orang pinter, nah, tapi hidupnya memang tidak seperti kita ini. Ya. Ya, memang lebih sufi. Orang kaya lagi, ya. Jadi hartanya banyak yang diwakafkan ke Muhammadiyah. Ya. Jadi hartanya ya tidak seluruhnya malah. Sebagian dikasihkan keponakan-keponakan lalu kepada Muhammadiyah. Jadi nuwun sewu, pembelajaran pertama apa? Hutang itu boleh. Ya. Yang kedua harus dicatat. Panjenengan jangan tersinggung ketika disodori kwitansi. Niki nuwun sewu. Omongan ini kan pada orang percaya teman karo nyong kan gitu. Itu sama sih di mana-mana. Bukan karena tidak percaya, tapi saya menjalankan aturan Islam. Selesai. Saya nyodorkan kwitansi ini adalah Islam mengatur supaya utang piutang ini dicatat. Maka dengan demikian kita sudah mendapat pahala karena apa? Melakukan syariat Islam. Jadi nuwun sewu ini, tapi saya yakin ya, mosok Cilacap kok senenge utang ora patut lah. Tapi ya ada juga ya. Kemudian yang kedua, bukan masalah kecil utang piutang itu, karena apa? Nabi doa berlindung dari hutang. Ya. Allahumma na'udzubika minal maqsam wal maghram. Ya. Ketika tahiyat akhir, Allahumma na'udzubika min fitnatil masih dajjal, terus masam wal maghram. Jadi Nabi berlindung diri dari terlilit hutang. Loh kenapa? Masa Nabi terlilit hutang?
Ini dijawab oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan karena Nabi senang utang, ya. Tapi sebenarnya doa itu adalah untuk umatnya. Jangan sampai umatnya terlilit hutang. Kalau terlilit hutang kan nuwun sewu, ya. Karena itu Ibnu Hajar berkata, adalah aneh jika Nabi yang terjaga dan terampuni dosa kesalahan yang lalu dan yang akan datang masih juga berdoa mohon perlindungan dari lilitan hutang. Kata Ibnu Hajar, itu aneh. Hal tersebut dapat saya Ibnu Hajar jelaskan. Yang pertama, sebagai pembelajaran bagi umatnya, ya. Jangan sampai senang hutang walaupun hutang itu diizinkan oleh agama. Doa dimaksud adalah doa untuk umatnya, ya. Untuk umatnya, bukan untuk dirinya. Maka maksudnya ialah aku berlindung dari kepadamu untuk umatku agar tidak terlilit hutang. Dan yang ketiga, bukti diri atas ketawaduan Nabi, hina diri di hadapan Allah yang diwujudkan dalam penunaian ibadah yang diliputi rasa takut kepadanya, termasuk takut hutang. Ini tawaduknya Nabi kepada Allah, ya. Apa Nabi pernah hutang? Dalam sejarahnya ada, ya. Nabi pernah hutang. Tapi hutang saya lihat bukan hutang untuk kepentingan hidup, ya. Jadi setelah saya telusuri kok hutangnya banyak sekali, ya. Nah, jebulnya adalah untuk kepentingan umat. Dari mana kemudian Nabi bisa nyarutang? Dari zakat. Nanti akan ketemu hadisnya. Jadi sekali lagi, tentang hutang boleh dalam agama Islam. Yang kedua, dicatat, ya. Yang ketiga, Nabi pernah berdoa untuk tidak terlilit hutang. Itu bukan berarti bahwa Nabi senang hutang, tapi doa itu adalah doa untuk umatnya. Orang kalau terlilit hutang mudah-mudahan tidak ada yang pernah ngalami, ya. Kayak apa ribetnya, ya, ketika orang terlilit hutang. Padahal hutang yang tidak disarutang itulah yang akan menjadi penyebabnya. Saya membuat judul ini karena ada hadis, ya. Ini mengapa saya kok menulis jangan anggap sepele tentang hutang piutang, karena orang mati syahid pun di dalam hadis tertunda masuk surganya lantaran utang yang belum disarutang. Nah, menurut saya ini menjadi masalah besar, ya. Orang syahid saja tertunda masuk surganya lantaran hutang. Berarti hutang bukan masalah kecil dalam agama Islam. Karena itu saya jadikan pesan yang keempat. Jangan kau anggap sepele tentang hutang. Sekarang kita sampai kepada aturan Islam sekitar hutang piutang. Sekarang bagi yang berhutang, ya, bagi yang berhutang. Yang berhutang mesti berniat untuk mengembalikan. Jadi ketika hutang sudah niat akan mengembalikan. Berapa banyak yang memang tidak mengembalikan karena di awalnya tidak ada niatan sama sekali, ya. Saya yakin kalau ada orang yang ngemplang tidak nyarutang hutang itu memang dari awal tidak ada niat. Karena menurut Allah siapa yang niat nyarutang pasti akan diberi kemampuan untuk bisa nyarutang.
Kalau ada yang utang, niat saya akan kembalikan. Allah memberi jalan untuk agar bisa mengembalikan. Hadisnya pendek, riwayat Bukhari, riwayat Ahmad, ya, riwayat Ibnu Majah dari jalan Abu Hurairah. Man akhadha amwalan nas yuridu adaaha adallahu anhu. Wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahullah. Barang siapa yang meminjam niatnya bisa mengembalikan, maka Allah akan bisa mengembalikannya. Dan barang siapa yang pinjam niatnya nun sewu, ya, yuridu itlafaha untuk niat usora wis arab agi utang niate usora balekna, ya, maka Allah akan memenuhi niat si berhutang itu. Jadi ini yang berhutang. Kemudian yang kedua hadis Maimunah. Ini yang saya katakan, bahwasanya Maimunah istri Nabi, demikian menurut pernyataan Abdullah bin Utbah, berhutang, lalu dikatakan kepadanya, engkau berhutang sedangkan engkau tidak mampu melunasinya. Maimunah menjawab, sungguh aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil hutang dan ia bermaksud mengembalikannya, Allah Azza wa Jalla akan membantunya. Maka bahasa Jawane apa niate, ya. Jadi orang itu apa niatnya. Kalau niatnya memang akan mengembalikan, Allah insya Allah memberi jalan. Apa ada orang yang pinjam, ada yang niat tidak mengembalikan, ya, karena bapak ini tidak pernah utang, yang nggak bisa menjawab, ya. Tapi bagi mereka yang sering utang, ini nuwun sewu, utang sebagai pekerjaan, utang sebagai pekerjaan. Saya nuwun sewu dapat cerita sampai saya ngerti, ya. Untuk apa utang gitu, ya. Ujarku ya uripe ora tambah sugih, ya. Saya hitung-hitung, saya tanya, jajanan nggak tanggung apa? Selidik punya selidik apa? Butuhku nomor. Jawabannya kembali nggak menang tak sarutang. Ini orang menang-menang. Jadi orang bisa rentang sarutang. Nah ini. Jadi hutang itu nuwun sewu, walaupun dipulihkan jangan menjadi pekerjaan lah. Panjang senengnya utang, jangan sampai begitu. Nabi saja bersabda, ini yang hati-hati sekali. Kalau kamu sudah membuka dirimu untuk jadi meminta-minta, itu saat itu pula kamu sudah dibukakan pintunya untuk menjadi orang miskin. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ketika kita sudah niat menjadi Arab minta, itu meminta-minta, saat itu pula Allah membukakan pintu untuk menjadi orang miskin. Jadi sebenarnya ini sebagai sebab akibat. Saya punya bibi, tadi sudah saya amar ma'ruf nahi mungkari, ya. Adik ibu saya. Saya juga nggak ngerti. Ini kok hidupnya sulit gitu loh, ya. Bibi saya sendiri. Lalu senang utang. Gitu. Saya mengatakan, Bi, utang ya apik. Ini nggak senang utang tidak Allah. Itu sama dengan nikah itu sunat tanpa pahala. Ini nggak marawiri nikah. Kira-kira orang baik apa orang jelek? Warawiri nikah. Itu.
Utang boleh, tapi kalau warawiri itu yang karena utang itu sebenarnya hanya untuk menutup kebutuhan sementara. Ya, jadi sekali lagi ini Maimunah termasuk salah satu istri Nabi yang dikatakan sering utang. Dia hari sedulure arep nyarotang nganggo apa? Jawabnya sederhana sekali karena sahabat kan luar biasa percayanya kepada Rasulullah. Kita itu kan kadang-kadang tidak begitu percaya kan gitu. Kalau sahabat luar biasa. Hanya karena dia mendengar sabda Nabi, barang siapa mengambil hutang dan ia bermaksud mengembalikan, Allah Azza wa Jalla pasti akan membantunya. Dan ini diyakini betul. Dan nyatanya memang Maimunah meninggal tanpa meninggalkan hutang. Ya. Jadi termasuk sahabat, istri Ummahatul Mukminin yang diharui saudaranya. Kui seneng utang, harus bicara utang gua apa? Ya. Loh, saya mendengar sabda Nabi kok, barang siapa yang berutang niat mengembalikan, Allah akan membantu mengembalikannya. Jadi secara yang saya katakanlah, manusia ya apa niatnya lah, apa niatnya. Yang berikutnya yang B, karena itu orang yang berutang selain bekerja keras agar dapat menepati janjinya, perlu juga berusaha secara batiniah berdoa kepada Allah akan dapat dimudahkan oleh Allah dapat mengembalikannya. Nah, diantaranya ada doa, ya. Jadi saya yakin panjenengan nggak hafal, karena nggak utang sih. Saya juga nggak hafal, ya, nggak hafal. Ya. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bi fadlika aman siwak. Ini doa kalau di materi manasik haji Departemen Agama, doa ini ada. Ya. Ini doanya orang agar bisa nyarutang. Ya. Tetapi nuwun sewu, ya, bahwa bukan sekedar doa, ya, tapi saya katakan dalam pendalanya harus kerja keras untuk bisa mendapatkan upah untuk mengembalikannya. Berdoa itu kan nomor 2, jangan berdoa dulu baru berbuat, tapi berbuat dulu lalu berdoa. Jadi betapapun diwarai doa oleh Nabi, ini bukan berarti saya kan sudah berdoa, bukan begitu. Saya sering mengatakan berdoa seket ping, nggak sampai orang kerja ya orang dapat uang. Yang namanya hutang, orang nyilih lalu disilihi itu kan rezeki. Tapi tidak setiap orang yang pinjam dikasih pinjaman kan. Itu bukti bahwa rezeki itu memang datang dari Allah. Panjenengan didatangi saudaranya atau adoh kok kayak senang cilacap kayaknya anak duit teka, Mas aku nyeleh duit lah bla 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 lah, panjenengan kok seneng nyeleh. Biasanya kan begitu. Bahkan kadang-kadang ada orang yang sudah suudzon, assalamualaikum, waalaikumsalam, nah tamuku siapa? Anu si B, alah paling-paling ngarep nyedih duit. Ini suudzon nggak boleh ya, suudzon nggak boleh. Jadi ada doanya, bekerja sambil berdoa. Artinya apa? Menyerahkan diri. Saya sudah berusaha mati-matian untuk mendapatkan rezeki. Mestinya orang punya hutang itu kerjanya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Ya. Yang pertama untuk harian, yang kedua untuk mendapat kelebihan, kan begitu. Ya.
Kalau kerjanya sama saja, ya nanti akibatnya apa? Tutup lubang, gali lubang. Ini. Nomor 3, penghutang yang baik ialah yang paling baik ketika mengembalikannya. Gitu. Mengembalikan paling baik itu macam-macam. Asal tidak ada akad sebelumnya. Ini awas. Gitu. Saya pinjam uang pada panjenengan 1 juta. Kemudian saya mengembalikan jadi 1.200.000. Ini saya namanya peminjam yang baik. Itu. Tapi pinter sekarang. Ya. Ya toh pinjam ini pada ngerti ini loh. Nah, kalau udah ngomong pada ngerti ini sudah riba. Paham? Yang orang Arab ini pada ngerti inilah. Nuwun sewu. Jadi mengembalikan yang paling baik adalah boleh dalam jumlah, boleh dalam keadaan. Nuwun sewu, nyilih buku. Ya. Buku ini dibalikakan lebih bagus daripada ketika dia pinjam itu bagus. Ya nuwun sewu, kalau dulu, sekarang sih insya Allah alhamdulillah tidak ada. Dulu yang namanya meminjam baju itu lumrah. Ya. Nyelek lambi ini lah mas. Nah bagaimana? Ya kalau dia pinjam baju, pulangnya ya dicuci, disetrika, dikembalikan. Ya, tapi kan biasanya tidak boro-boro dibalik, boro-boro disetrika, balik nabe untung kan gitu. Ini seperti itu. Jadi memang tidak beretika lah ya. Ini benar bahwa negara Indonesia negara yang tidak etika. Jadi apa-apa ada etiknya, ya. Ada sopan santunnya. Jadi boleh mengembalikan, tetapi tidak ada syarat terlebih dahulu tentang jumlahnya. Ya. Saya membuat catatan. Yang paling baik dalam membayar atau menunaikan janjinya dapat berwujud dengan antara lain dalam keadaan lebih baik jika dibanding dengan apa yang dipinjam, dalam umur yang lebih baik menyenangkan jika dibandingkan dengan hewan ketika dipinjam, dalam nominal yang jumlahnya lebih banyak, bahwa keadaan lebih baik tidak boleh menjadi syarat sebelum akad. Tadi pada ngerti ini ya, itu namanya syarat dalam akad, nggak boleh. Nabi satu ketika pinjam unta yang umur 2 tahun. Ya. Satu ketika ditagih dengan yang nagih itu mencak-mencak, ya. Sampai sahabat raga tersinggung di hadapan Nabi kok ada umatnya yang begitu. Tapi Nabi ya rumongso, biarkan, dia lebih berhak bicara. Orang yang menghutangi lebih berhak bicara daripada yang hutang. Sudah menang, lalu perintah sahabat, carikan unta zakat yang umur 2 tahun. Dicari, nggak ada Nabi, adanya umur 4 tahun. Ya sudah, ambil yang 4 tahun. Sebaik-baik penghutang adalah yang mengembalikan lebih baik tanpa ada akad, ya, tanpa ada akad. Kemudian D, termasuk hal yang baik bagi si penghutang ialah mau berterima kasih dan mendoakan kebaikan kepada yang menghutangi. Ketika mengembalikan uang, ucapan terima kasih dengan doa barakallahu laka fi ahlika wa malika. Ini doanya. Gelem dongakna, mudah-mudahan hartamu berkah untuk Anda dan keluargamu. Saya berterima kasih. Jadi kayaknya boten-boten wong sing balik utang dur maca donga, enggak ada. Jadi malah iya kadang-kadang nuwun sewu nyong gelem balekna beli untung. Bukan begitu malah.
wis ditolong gak rumangsa. Nah, saya katakan kesalahan kita ini adalah memang gak rumangsa. Gak rumangsa ini saya tekankan, ini berangkat dari hadis, ya, dari hadis. Dari hadis seseorang tidak boleh mengharapkan kematian. Nabi mengatakan sebab kalau sudah mati ingqata amaluhu, terputus amalnya. Wala yazidul mu'min umroh ila khairah. Dan tambahnya umur seorang mukmin itu tidak lain kecuali kebaikan. Nah ini yang namanya saya katakan ini apa? Rumangsa. Diuripi rumangsa untuk kebaikan. Jadi kita jangan sampai tidak rumangsa. Awal dari macam-macam kemarin ketika kita bicara tentang apa kemarin? Bangkrut. Iya kan? Itu kan karena nggak rumangsa. Orang dipinjami orang rumangsa. Ya. Orang kaya nggak rumangsa. Maka ada hadis. Ya. Besok dunia itu milik 4 tipe tipologi manusia 4. Ada orang yang diberi ilmu, ada yang diberi harta. Ada yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta. Ada yang tidak diberi harta, tidak diberi ilmu. Ada orang yang diberi harta, tidak diberi ilmu. Ini yang rumangsa ini yang pertama, diberi harta dan diberi ilmu. Dengan hartanya ia bisa bersilaturahim. Dan ini adalah tingkatan yang terbaik dari umatku. Jadi rumangsa. Ya. Jadi saya katakan silaturahim yang baik itu sebenarnya yang muda kepada yang tua, adik kepada kakak, ya. Adik kepada kakak, ya. Tidak kakak kepada adik, ya. Tetapi ketika kita rumangsa adiknya orang bisa karena memang melarat, maka kitalah yang mendahului bersilaturahim. Karena jelas dikatakan dengan hartanya digunakan untuk bersilaturahim. Dari silaturahim ini ada unsur 3, ya. Ada unsur 3. Nyenengke, itu nyenengke, menutup kebutuhan dengan cara apa? Membantu. Jadi saya kalimat silaturahim itu harus ada membantu itu loh. Jadi kalau kita belum mau membantu dengan harta yang kita miliki, namanya belum silaturahim. Dan membantu kepada saudaranya yang begini inilah yang dapat 2 pahala. Yang satu pahala sedekah, yang satu pahala silaturahim. Panjenengan dapat berita keponakannya orang untuk sekolah karena orang bayar. Panjenengan dengar lalu datang. Jadi ponakanku orang untuk sekolah ya. Mungkin iku Mas pun 3 dinten mboten sekolah. Kenapa sih? Pun kali bulan dereng bayaran. Nah, ketika Anda itu nyangki bayaran, itu namanya silaturahim. Ada malah ngomong, ya gue penyukulahnya malah ora gelem bayar. Itu enggak seperti itu. Jadi ini sedang kena musibah, anaknya tidak boleh sekolah itu benar musibah. Anda berlebih punya, kenapa enggaknya? Gimana bayaran sekolah ya? Itu. Jarang yang seperti ini, jarang sekali. Karena orang itu, menurut saya terlalu ego terhadap dirinya. Saya sering kepada bapak-bapak yang di Purwokerto. Oh apa lagi Pak? Bapak sudah yuswa, saya sudah tua. Putrane sutas kabeh, ora dadi ribet. Duitnya isih cukup. Kenapa enggak untuk menolong orang lain? Mumpung masih hidup. Ini kesempatan yang langka. Masih hidup itu kesempatan yang
yang langka. Itu kan orang-orang pejabat-pejabat setelah pensiun itu kan anaknya sudah mentah sama apa, tapi dengan amal kebaikan masih sulit sekali. Ya. Karena apa? Tidak membaca bahwa hidup itu kesempatan. Maka saya selalu kemana-mana, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal kita bisa menggunakan kesempatan apa tidak, itulah. Ya. Ini pengajian saya setelah usia 70 tahun lebih ini seperti itu. Karena hadis mengatakan, orang kalau sudah diberi umur 60 atau 70 itu sudah diuzurkan. Ya. Sudah diberi kesempatan, mau baik apa mau tambah jelek, itu ada kesempatan. Kesempatan itu tertutup selama nyawa masih tangguh badan. Kalau sudah sampai tenggorokan sudah kesempatan hilang. Nah, oleh karena itu mari ya kita gunakan kesempatan itu untuk memenuhi permintaan Allah dan Rasulnya sesuai dengan kemampuan. Terima kasih sudah dan 7/4 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.